Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu pengajar praktek, dan Bapak Ibu CGP hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Nur Sadi. Saya CGP Angkatan 9 Kota Pekanbaru. Saya berasal dari SD Negeri 195 Pekanbaru. Izinkan pada kali ini saya menyampaikan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Video ini sebagai salah satu tugas saya pada modul 1.1. Di mana pada modul 1.1 saya sudah mempelajari yang pertama pengantar. Itu pengantar apa yang harus dilakukan selama berada di modul 1.1. Kemudian mulai dari diri, kemudian ada eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep ini berisi tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian ada ruang kolaborasi penugasan kelompok. Di sini kita diberikan tugas kelompok oleh fasilitator. Selanjutnya ada ruang kolaborasi presentasi. Di sini kita mempresentasikan hasil tugas kelompok kita. Kemudian yang di komentari dan ditanggapi oleh kelompok lain. Terakhir ada demonstrasi tekstual. Di sini kita mendemonstrasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di kelas oleh CGP masing-masing. Ini tergantung kita membuatnya dalam bentuk apa. Boleh dalam bentuk presentasi, video, lagu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang bisa saya rangkum. Yang pertama, proses pembelajaran adalah proses pembentukan diri sesuai dengan kodratnya. Jadi siswa itu punya kodratnya sendiri. Masing-masing siswa itu punya kodratnya sendiri yang dinamakan dengan kodrat alam. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus memperkuat kodrat-kodrat yang ada pada siswa tersebut. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, siswa tersebut bukanlah sebuah kertas kosong, tetapi siswa tersebut mempunyai kodratnya. Disinilah kita sebagai guru untuk mempertebal kodrat-kodrat siswa itu menjadi bibit-bibit yang akan menjadi lebih baik. Jadi kalau ada kodrat-kodrat siswa yang baik itu kita tebalkan menjadi lebih baik dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Dengan mempertimbangkan kodrat zaman. Kemudian pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup. Pengajaran itu merupakan proses pendidikan, bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Jadi ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi di sini. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat. Jadi siswa itu lahir bukan kertas kosong. Tetapi mereka lahir, kita lahir sudah membawa kekuatan kodrat kita masing-masing. Disinilah seorang pendidik yang bertugas sebagai penuntun terhadap kekuatan kodrat tersebut. Apa yang dituntunnya? Ini tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar selamat dan bahagia, atau agar mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kodrat yang ada pada anak itu kita tebalkan menjadi atau diarahkan menuju keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimana cara menuntunnya? Bagaimana cara mengarahkannya? Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong. Jadi bukan diberikan kebebasan begitu saja. Kalau yang namanya anak diberikan kebebasan, maka nanti takutnya akan salah arah. Ini sama sepertinya kita berjalan di atas pematang sawah. Anak itu diberi kebebasan dia berjalan, tapi tetap diarahkan agar dia tidak jatuh ke bawah. Kalau mulai-mulai agak-agak jatuh ke bawah, bawa lagi ke atas. Itulah kira-kira Bapak Ibu. Pendidik itu sebagai pamong,
dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah atau merugikan dirinya sendiri. Seperti yang saya contohkan tadi, jalan di atas pematang sawah itu kita arahkan kiri 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 lurus kiri lurus. Jadi itu guru hanya pamong saja. Siswa diberikan kebebasan mau melangkah, mau merangkak, mau maraton, mau lari. Itu ibaratnya Bapak Ibu. Yang penting siswa jangan sampai kehilangan arah yang akibatnya nanti akan merugikan dirinya sendiri. Yang tujuan akhirnya adalah selamat dan bahagia. Yang selanjutnya, peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Seorang petani atau tukang kebun, sedangkan siswa itu adalah bibitnya. Jadi disitulah seorang pendidik itu menjadi pamong atau penuntun bibit-bibit tadi menjadi bibit yang berguna bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Dari peumpamaan bibit ini, di situ kita tahu bahwa seluruh siswa itu bukanlah manusia yang terlahir itu bukanlah kertas kosong, tapi dia punya kodratnya sendiri. Dengan kodratnya, kekuatan kodratnya itulah guru yang bertugas sebagai penuntun ke arah yang baik agar bibit tadi selamat dan bahagia. Kemudian terakhir budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Di mana tujuan utama kita itu sebenarnya yang paling diharapkan dari seorang siswa itu adalah mempunyai budi pekerti. Disinilah guru menuntun siswa tersebut menjadi anak-anak yang berbudi pekerti yang mulia. Selanjutnya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya pernah menganggap semua siswa itu sama, sehingga pembelajaran dilakukan setara. Sebelum mempelajari modul ini dan sebelum mendengar cerita-cerita tentang modul ini, maka saya menganggap semua siswa itu sama, sehingga pembelajaran dilakukan setara atau satu untuk semua. Kemudian pembelajaran dilakukan tanpa mempertimbangkan apapun. Yang penting lakukan pembelajaran, tujuannya siswa semuanya mampu mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa tidak ada siswa yang gagal belajar. Tapi yang ada adalah guru yang gagal mengajar. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah adalah cara melakukan proses pembelajaran. Di mana kalau pembelajaran sebelumnya hanya pembelajaran satu untuk semua tanpa mempertimbangkan dukungan-dukungan lain, tanpa mempertimbangkan kemampuan, tanpa mempertimbangkan keadaan siswa, kemudian memperlakukan siswa dalam pembelajaran sama, maka setelah mempelajari modul ini, saya merasa itu harus diperbaiki. Sehingga setelah mempelajari modul ini, saya melakukan perubahan terhadap proses pembelajaran, kemudian melakukan siswa dalam proses pembelajaran. Karena benar yang saya katakan sebelumnya tadi, tidak ada siswa yang gagal belajar, yang ada adalah guru yang gagal mengajar. Karena jika siswanya lemah, jika siswanya kurang mampu, di situ guru harus mencari cara lain agar semua siswa tersebut mampu dan berhasil dalam proses pembelajaran. Kemudian, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang akan saya terapkan, memetakan keadaan siswa dan latar belakang siswa, serta motivasi dan dukungan keluarga siswa. Ini wajib rasanya saya petakan dulu. Keadaan siswa, kemampuan awal siswa, latar belakang keluarga siswa, motivasi siswa belajar, dan dukungan keluarga siswa serta keadaan keluarga siswa. Sehingga nanti saya dapat merencanakan pembelajaran yang lebih baik untuk seluruh siswa saya. Sehingga nanti seluruh kebutuhan belajar masing-masing siswa dapat terpenuhi, yang berakhir pada
keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian memetakan konten pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Memetakan konten pembelajaran yang sesuai dengan siswa ini maksudnya konten-konten pelajaran yang akan disampaikan kemudian dihubungkan ke kehidupan nyata siswa. Jangan sampai konten-konten yang disampaikan, kemudian contoh yang disampaikan menerawang saja. Siswa tidak pernah menemukannya, siswa tidak pernah melihatnya, apalagi memikirkannya. Sehingga nanti konten yang disampaikan tidak akan bisa dijangkau oleh siswa. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Di sini kita dituntut oleh kemajuan zaman. Keadaan siswanya pun juga sudah berpikir ke kemajuan. Jangan sampai siswanya sudah berpikir maju terhadap zaman, kitanya masih memakai metode-metode lama dalam proses pembelajaran. Ceramah. Nah, itu nanti sudah tidak sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam tadi kita petakan dulu keadaan siswa, latar belakang siswa, motivasi siswa, dukungan keluarga siswa. Yang penting kodrat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Sedangkan kodrat zaman adalah tuntutan masa, tuntutan keadaan yang harus diikuti oleh siswa pada saat ini. Jadi jangan sampai siswa lebih maju daripada gurunya. Selanjutnya memberi tauladan kepada siswa agar berbudi pekerti yang baik. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengatakan ibda bin nafsi. Mulailah dari diri sendiri. Memang banyak orang yang bisa memberikan contoh, tetapi sulit untuk orang yang bisa menjadi contoh. Kapan kita baru berhasil mengajak orang? Jika kita sudah berhasil menjadi contoh, bukan hanya memberi contoh. Jadi pembelajaran yang kita lakukan, pengetahuan yang kita berikan, pengalaman yang kita sampaikan akan mudah berhasil, akan mudah sampai kepada siswa jika pembelajaran tersebut kita mulai dari diri kita sendiri atau kita menjadi tauladan bagi siswa kita sendiri. Oke Bapak Ibu, itu saja kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.